Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, tetap semangat, jaga terus protokol kesehatan. Anak-anak yang Bapak cintai, mudah-mudahan hari ini kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Perhatikan dengan seksama, jangan lupa catat hal-hal yang penting dari apa yang nanti Bapak akan paparkan. Baik anak-anak, SDN Negla yang Bapak cintai, pada kesempatan ini materi pertama tentunya kita buka buku, ada di buku yang telah Bapak bagikan. Salah satunya adalah subtema 1, yakni cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, anak-anak, yang pertama pembelajaran ke-1 adalah mencari informasi penting dari teks. Apa itu informasi? Nah, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan cara membaca teks dengan cermat. Artinya, jika kalian ada sebuah paragraf ataupun sebuah bacaan, maka bacalah dengan cermat. Maka di dalam sebuah bacaan tersebut ada sebuah fakta, ada sekumpulan fakta atau sebuah peristiwa yang penting. Nah, itu bisa kita temukan apa informasi penting dari teks tersebut. Makanya kuncinya adalah yang pertama, yang paling utama adalah membaca teks secara cermat. Nah, itu ya. Jadi silakan baca pada teks di dalam buku halaman 77, yaitu wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, itu kita baca dan cari informasi yang ada di teks tersebut. Anak-anak yang Bapak banggakan, nah, ini adalah contoh-contoh. Ini adalah sebuah peta pikiran. Dalam teks yang telah kalian baca itu, wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, itu timbul sebuah pertanyaan. Makanya dalam informasi penting itu bisa disusun sebuah pertanyaan agar kalian lebih paham. Nah, dalam pertanyaan itu memuat, atau ketika kita membuat pertanyaan itu, kita memuat hal kata kalimat tanya. Kalimat tanya yang pertama bisa disingkat Adi Sikamba. A itu apa? Apa? Di itu di mana? Ini tidak ada contohnya, tapi di itu di mana? Si siapa? K kapan? M mengapa? Adi Sikamba. Kapan, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Atau dalam bahasa Inggris bisa disebut 5W 1H. Nah, itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya bisa disingkat A di Adi si kam maaf ininya tulisannya ya, tapi itu jelas ya, si kamba. Nah, Adi si kamba, A-nya apa, di-nya di mana, si-nya siapa, K-nya kapan, K-nya kapan, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Jadi termuat. Nah, dalam informasi tersebut bisa kita lihat ya anak-anak, di dalam bacaan wisata hutan desa Bumi Gemilang bisa contohnya apa yang diusulkan untuk dibuat di desa Bumi Gemilang. Nah, apa itu untuk bisa menyatakan keadaan. Terus apa perbuatan bisa. Siapa untuk menanyakan tokoh.
Ya, siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Jawabannya para pemuda, jadi tokoh biasanya ya. Selanjutnya mengapa? Mengapa itu bisa disebabkan sebab ya. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Lalu bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Nah, bagaimana ini bisa diartikan atau bisa menunjukkan jawabannya tentang cara sesuatu. Jadi bagaimana cara, bagaimana ini rata-rata jawaban bagaimana itu cara. Kapan menunjukkan tentang waktu. Nah, di mana menunjukkan tentang tempat. Itu jenis-jenis pertanyaan dalam sebuah teks. Jadi kalian jangan gak usah bingung. Tinggal apalkan saja adi sikamba. Apa, siapa, A di A siap apa, di mana, si siapa, K kapan, mengapa, Ba bagaimana. Ya, jangan lupa apa? Adi si kamba. Nah, anak-anak yang Bapak cintai. Nah, selanjutnya kita masuk ke muatan lokal IPA. Ternyata di dalam udara bersih itu termuat yaitu unsur pelajaran IPA-nya. Ya, salah satunya adalah organ pernapasan. Nah, udara yang bersih ini sangat berpengaruh pada kehidupan alam kita. Salah satunya adalah hewan. Tanpa udara yang bersih, tentunya hewan juga akan mengalami gangguan penyakit pernapasan pada hewan ada gitu ya. Nah, tapi sebelum ke organ ataupun penyakit pernapasan, tentunya kita harus tahu di mana letak alat pernapasan pada hewan. Salah satunya adalah yang pertama adalah alat pernapasan ikan. Nah, ikan bernapas menggunakan insang. Nah, ikan bernapas dengan cara membuka dan menutup insang. Air yang masuk melalui mulut akan dikeluarkan melalui insang. Nah, ini letak insangnya, ya. Nah, ketika air masuk, itu akan dikeluarkan lagi melalui insang yang suka mengatup-ngatup itu ya, dekat mulut itu mengatup-ngatup. Nah, itu adalah mengeluarkannya air dan karbon dioksida CO2 hebatnya ya. Dan juga di ikan juga ada pelampungnya. Nah, jadi utamanya adalah alat pernapasan ikan adalah insang. Selanjutnya alat pernapasan cacing tanah. Nah, kalian masih bingung, kok masuk air bisa bernapas? Ternyata beda dengan kita. Kalau kita paru-paru, ketika masuk air dan tanah kita sangat sulit bernapas. Tapi cacing bisa bernapas. Ya, karena cacing bernapas melalui kutikula atau kulitnya ya, kulitnya. Nah, selanjutnya alat pernapasan katak. Alat pernapasan katak termasuk kepada hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam, ya, yakni darat dan di air, bisa di darat, bisa di air. Nah, alat pernapasan katak itu adalah di sini ada ketika katak dewasa itu paru-paru, ya. Ketika katak dewasa itu paru-paru, lalu kalau katak masih kecil, masih berudu, ya atau cebong itu makannya dengan bernapasnya dengan insang. Nah, gitu. Tapi malah tetap di sini hidungnya ya. Selanjutnya betul kan? Tuh, ini katak bernapas dengan insang ketika masih kecil. Adapun setelah dewasa, ketika dewasa itu melalui paru-paru. Itu ya. Jangan tertukar ya tentunya. Itu karena hewan amfibi. Hewan amfibi itu ketika di darat dan hewan di air. Ketika di air itu kan yang bernafas itu dengan insang. Ketika di atas, di daratan, di tanah itu dengan paru-paru. Anak-anak yang Bapak cintai, selanjutnya alat pernapasan reptil. Reptil itu seperti apa? Contoh kura-kura, ular, kadal, cecak. Nah, ini reptil bernapas dengan paru-paru. Ini contohnya kura-kuranya, posisi paru-parunya ada di sini. Hampir sama dengan kita, itu paru-paru ya. Itu hewan-hewan reptil. Selanjutnya alat pernapasan burung. Nah, tentu kalian pasti tahu, pernah melihat seekor burung yang terbang ke angkasa itu bagaimana bernafasnya. Ini ada alat khusus, yaitu trakea. Jadi burung itu bernapas dengan trakea. Alat pernapasannya trakea dan tentunya mempunyai paru-paru
yang dibantu oleh pundi-pundi udara. Jadi burung itu punya pundi-pundi udara untuk membantu bernapas di udara. Nah, gitu. Ada pundi-pundinya gitu ya. Selanjutnya, pundi-pundi udara burung berjumlah 5 pasang yang terletak di pangkal leher, dada depan, dada belakang, perut, dan tulang lengan atas. Selanjutnya, fungsi pundi-pundi udara adalah melindungi tubuh dari cuaca dingin. Yang kedua, memperkeras suara burung dan membantu berenang pada burung yang suka berenang. Oh, tentunya ada fungsi ketika berenang burungnya ya. Jadi itu pundi-pundi itu untuk membantunya. Selanjutnya, alat pernapasan serangga. Nah, alat pernapasan serangga adalah trakea atau corong nafas. Nah, ini serangga adalah hewan berkaki 6, belalang contohnya. Ya, kalau bahasa Sundanya simet, nah, itu bisa. Nah, itu ya. Nah, ini posisinya trakea. Nah, di sini corong nafas ya. Selanjutnya, sistem pernapasan hewan. Nah, ini secara ditabelkan oleh Bapak, ditabelkan bahwa cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlendir, serangga bernapas melalui menggunakan trakea, ikan bernapas melalui insang, amfibi bernapas ketika di air menggunakan insang dan ketika di darat menggunakan paru-paru, reptil bernapas dengan paru-paru, burung menggunakan pundi-pundi udara, selanjutnya mamalia itu adalah paru-paru, gitu ya. Kalian jangan tertukar ya. Mari kita coba menebak, lalu hasil tebakannya tulis di buku kalian. Nah, cara kerja organ, apa yang disebut dengan alat pernapasan ikan, alat pernapasan burung, alat pernapasan reptil, alat pernapasan amfibi, alat pernapasan serangga, alat pernapasan cacing. Tentunya Bapak tadi sudah menerangkan materinya. Jadi boleh kalian ulang-ulang lagi dari awal, boleh kalian ditakutkan tadi tidak mendengarkan, bisa diulang lagi videonya, boleh untuk mengisi jawaban ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Oke? Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tunggu nanti untuk jawaban soal yang tadi Bapak di-sharekan. Ya, jangan lupa share, like, and subscribe ya. Jangan lupa komen juga, boleh komen jika video tersebut kurang baik, kurang memuaskan kalian. Tapi insya Allah Bapak akan memberikan yang terbaik untuk kalian pada video-video selanjutnya. Oke? Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.